Halo semua, selamat datang di PJ Channel. Channel ini akan membahas materi-materi fisika SMA yang sedang kalian pelajari. Selamat belajar! Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai gerak melingkar. Untuk pembukaan, mari kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, pada gambar di layar, itu terlihat beberapa orang, pengendara yang sedang menikung, ya, pengendara motor. Nah, kemudian yang kedua ada sebuah kipas angin yang sedang berputar. Coba kalian perhatikan ujung pada baling-baling kipas angin. Nah, itu ya. Kemudian ada sebuah serangga yang hinggap di sebuah piringan. Nah, kira-kira kalau piringannya kita putar, apa yang akan terjadi sama serangganya? Kita coba nanti ya. Kemudian, ini ada sebuah planet. Kalau dilihat dari warnanya, ini kayaknya bumi sedang mengelilingi matahari. Oke, semuanya sudah dicerna keempat gambar tersebut. Kira-kira dari keempat gambar tersebut, adakah persamaan dari setiap kondisi pada gambar-gambar tersebut? Jawabannya adalah iya, ada kesamaan. Nah, ternyata lintasan pada keempat kejadian yang terdapat pada gambar adalah lingkaran. Oleh karena itu, keempat kejadian tersebut kita bisa panggil atau kita bisa sebut dia adalah melakukan gerak melingkar. Nah, mari kita bahas lebih dalam mengenai gerak melingkar. Kita mulai dari besaran fisis apa saja yang ada pada gerak melingkar. Nah, sebelum ke sana mari kita lihat cuplikan berikut ini. Nah, di sini kita lihat serangga yang tadi ya, serangga yang ada di atas piringan. Nah, kita coba putar piringannya. Apa yang akan terjadi pada serangga tersebut? Nah, ternyata serangganya muter ya, karena piringannya juga muter. Nah, kira-kira si serangga ini punya kecepatan nggak sih? Oke, kita tampilkan kecepatan vektornya. Oh, ternyata ada. Dia memiliki kecepatan. Lihat panah yang berwarna hijau. Oke, itu panjang panahnya itu menunjukkan seberapa besar kecepatannya. Nah, kemudian apakah serangganya punya percepatan? Nah, kita lihat itu ada panah yang berwarna merah, itu menunjukkan percepatan dari si serangganya. Dan arahnya itu menuju ke pusat lingkarannya. Kita lihat tadi ada perbedaan di awal dan yang sekarang ini. Panjang dari vektor kecepatan dan percepatannya. Nah, itu menunjukkan besar tidaknya si kecepatan dan percepatan yang dialami oleh si serangga gara-gara piringannya berputar. Oleh karena itu, berarti
Besaran fisis yang pertama yang ada pada gerak melingkar adalah kecepatan. Nah, cuma pada gerak melingkar ini ada dua komponen kecepatan. Yang pertama itu adalah kecepatan linier atau kecepatan tangensial. Nah, kenapa disebut sebagai kecepatan tangensial? Nah, kita lihat gambar yang sebelah sini. Lihat garis yang berwarna hitam. Itu kan berbentuk lingkaran. Nah, ternyata kecepatannya, ini panah yang berwarna hijau, yang ini, itu selalu menyinggung. Dia menyinggung si lintasan yang melingkar ini. Makanya disebut sebagai kecepatan tangensial. Begitu. Nah, atau secara matematis, kecepatan linier itu adalah panjang lintasan dibagi dengan waktu tempuh, delta S, atau dibagi dengan delta T. Nah, coba kita lihat si serangganya, dia berputar dari titik A ke A lagi. Itu kira-kira dia menempuh satu keliling lingkaran. Ya. Nah, berarti si delta S ini sama dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu rumusnya yang sudah pasti kalian tahu adalah 2pi dikali dengan R. R itu adalah jari-jarinya. Nah, dibagi berarti dengan delta T. Nah, delta T pada gerak melingkar ini kita sebut sebagai periode. Gitu, bukan T biasa ya, bukan T kecil yang waktu biasa, tapi kita pakai T besar yang artinya itu adalah periode. Kenapa? Nah, periode ini merupakan waktu yang diperlukan untuk menempuh satu lingkaran penuh, yaitu dari A balik lagi ke A. Secara matematis kayak gini. N-nya itu banyak lingkaran dibagi dengan T. Nah, begitu. T-nya T waktu ya, second. Kemudian ada lagi nih kawannya dari periode, yaitu frekuensi atau kebalikannya. Banyaknya putaran yang bisa dilakukan dalam waktu 1 second. Oke, atau F sama dengan T per N. Nah, coba kalian amati baik-baik antara periode dan frekuensi. Di sana kita akan bisa menemukan hubungan bahwa T itu sama dengan 1 per F. Atau F itu adalah 1 per T. Ya. Nah, oleh karena itu, kecepatan liniernya kita ganti jadi 2πr dibagi dengan T besar. Atau kalau menggunakan frekuensi jadi 2πrf. Begitu. Nah, komponen yang kedua, komponen kecepatan yang kedua pada gerak melingkar, yaitu adalah kecepatan anguler atau bisa kalian sebut juga sebagai kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut ini atau kecepatan anguler ini besarnya adalah sudut yang ditempuh dibagi dengan waktu tempuhnya. Nah, atau secara matematis omega sama dengan delta theta dibagi dengan delta T. Nah, dalam satu periode, tadi kan satu periode, sudut yang ditempuh dari titik A sampai ke titik A lagi adalah 360 derajat atau sama dengan 2pi. Nah, 2pi ini dari mana? Nah, kita lihat. Kita kan punya theta ini ya. Kita mau nyari theta nih. Theta. Si theta ini kenapa bisa 2pi gitu loh ya. Nah, berarti theta itu adalah jarak yang ditempuh. S. Jarak yang ditempuh dibagi dengan jari-jari. Jari-jari dari lintasannya. Tadi kan S-nya itu sama dengan luas, keliling dari lingkaran. 2πr dibagi dengan R. R-nya berarti kan habis ya. Ini di sini ada R, di bawah juga ada R. Maka theta-nya adalah sama dengan 2pi. Satuannya adalah radian. Jadi 360 derajat itu sama dengan 2pi radian. Oleh karena itu, kita dapat menuliskan omega itu sama dengan 2pi per T.
Atau kalau menggunakan frekuensi jadi 2V dikali dengan F. Begitu. Nah, kira-kira ada nggak hubungan antara kecepatan linier dan kecepatan anguler? Pastinya ada dong. Kita lihat dulu tadi, kecepatan linier. Persamaannya itu adalah 2pi R dibagi dengan T. Kemudian, kecepatan anguler adalah omega sama dengan 2pi per T. Nah, kita lihat ini. Di sini ada 2pi per T, di sini juga ada 2pi per T. Kira-kira hubungannya adalah, nah, V itu sama dengan omega dikali R. Lihat ya, O2pi per T itu sama dengan omega, sedangkan V-nya itu adalah 2pi per T dikali R. Maka kita dapat kecepatan linier itu sama dengan kecepatan anguler dikali dengan R atau jari-jari dari lintasannya. Selanjutnya, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, sudah diperhatikan? Di layar terlihat terdapat sebuah sepeda, bagian dari sepeda ya, bukan sepeda utuh. Yang kita fokuskan adalah di gerigi dan rantainya. Nah, coba kalian lihat gerigi-gerigi antara yang belakang dan yang depan, kita sebut belakang dan depan, itu dihubungkan dengan rantai. Nah, kira-kira ada nggak hubungannya dengan pembelajaran dengan bab gerak melingkar ini? Tentunya ada. Di gerak melingkar itu disebut sebagai hubungan roda-roda. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang dihubungkan tali berarti antara yang depan dan yang belakang ya. Kalian juga tadi sudah lihat bahwa yang di bagian depan itu geriginya itu lebih besar daripada yang di belakang. Nah, kalau digambarkan kurang lebih seperti ini. Oke, kalau lebih besar berarti jari-jarinya itu lebih besar. Nah, yang jadi pertanyaan, kira-kira kecepatan liniernya sama atau tidak antara gerigi yang A atau yang depan dengan gerigi yang B yang di belakang? Jawabannya adalah sama. Ketika kalian jalan, si gerigi ini kan penghubung ya antara pedal biar si sepedanya maju. Nah, kira-kira bisa nggak antara roda depan dan roda belakang ketika nyampainya ke suatu tempat? Enggak kan? Nah, makanya disebut sebagai kecepatan liniernya adalah sama. Karena mereka nyampainya antara roda depan dan roda belakang sama. Gitu. Sedangkan kecepatan angulernya bagaimana? Kalau kita lihat dari jari-jarinya nih ya, ketika roda yang A atau gerigi yang A, dia sudah menempuh satu putaran. Kira-kira yang B satu putaran juga nggak? Karena dia lebih kecil, pastinya enggak dong. Pasti dia sudah menempuh lebih dari satu putaran. Oleh karena itu, kecepatan angulernya berbeda. Gitu. Yang kedua itu ada yang bersinggungan. Mungkin di kasus sepeda tadi tidak ada ya, tidak ada yang bersinggungan. Kurang lebih seperti ini kalau yang bersinggungan. Nah, ketika misalkan roda B itu diputar searah jarum jam, nah maka roda A juga itu akan ikut berputar. Kalian lihat juga jari-jari antara roda B dan roda A. Roda A itu lebih kecil daripada roda B. Nah, pertanyaannya masih sama. Kira-kira kecepatan liniernya sama atau tidak? Jawabannya adalah sama. Namun, kecepatan angulernya bagaimana? Kecepatan angulernya tentunya berbeda. Konsepnya masih sama seperti yang dihubungkan dengan tali. Karena ini jari-jarinya berbeda, yang A lebih kecil daripada yang B. Ketika yang B sudah menempuh satu putaran, berarti yang A pasti dia
akan menempuh lebih dari satu putaran. Begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah seporos. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, kira-kira kalau yang seporos nih, kita putar. Kecepatan linearnya kayak gimana? Kalau di yang seporos, ini kecepatan linearnya akan berbeda. Tapi kecepatan angularnya dia sama. Kenapa? Karena seporos ya, ketika saya muter yang roda A satu kali, berarti roda B juga akan muter satu kali. Begitu. Nah, kemudian sama dengan gerak sebelumnya, yaitu di gerak lurus, di gerak melingkar juga ada gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Nah, kita bahas terlebih dahulu untuk gerak melingkar beraturan. Suatu benda dikatakan bergerak melingkar beraturan ketika kecepatan sudut di setiap titik pada benda tersebut sama. Artinya, dalam selang waktu yang sama, besar sudut yang ditempuh oleh setiap titik pada benda tersebut akan sama. Secara matematis dapat dituliskan omega sama dengan, itu kurang sama dengannya ya, sama dengan delta T dibagi, delta theta dibagi dengan delta T. Begitu. Nah, ini dia contoh soal dari gerak melingkar. Contohnya ya, bisa kalian baca, kalian coba. Nah, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.